Kita mulailah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok 6 Etika dan Undang-Undang Farmasi terdiri dari anggotanya Paruji Alpalah, Chandra Muhammad, Muhammad Junaidi Saputra, dan Farhan Arandi, dan saya sendiri Siti Indrawati, diberi tugas oleh Bapak Hasan Ismail untuk mewawancara mahasiswa kesehatan. Jadi sebelumnya boleh kenalan nih sama Ayuni Delia. Persilahkan. Baik, sebelumnya izin masuk tanpa salam lah. Perkenalkan, nama saya Ayuni Delia, dari Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, angkatan 2019. Apalagi? Ya. Berarti dari mahasiswa keperawatan lah. Mulailah. Pertama nih, kayak apa rasanya kuliah di keperawatan? Kuliah di keperawatan tuh awalnya sih lah aku nih niatnya dulu mau masuk bidan, karena ada kendala jadi mungkin rezekinya masuk di keperawatan ya loh. Rasaku setelah menjalani di perawat nih biasa aja, seru, kada kayak yang dipikirkan dulu loh, hampir sama aja pembelajarannya kayak di bidan. Cuma di keperawatan nih lebih lengkap, kayak itu diberi teori tentang pengetahuannya tuh kada cuma tentang ilmu keperawatannya aja, tapi di situ ada juga masuk tentang teori kebidanan, teori farmakologi, terus ada juga masuk teori kedokteran sedikit. Itu aja sih. Berarti lengkap aja lah. Pertanyaan kedua nih, menurut Pian, farmasi itu apa? Kalau menurutku lah, farmasi itu kalau secara umum tenaga kesehatan yang ahli dalam bidang ilmu farmakologi, obat-obatan yang layak untuk dikonsumsi oleh orang lain, terutama pasiennya loh yang membutuhkan. Terus farmasi ini biasanya juga loh bisa mendampingi sebagai sumber informasi mengenai tentang perkembangan dari pengobatan si pasien, biasanya kayak itu loh. Dan ini tuh biasa mengawasi perkembangan si pasien terkait obat-obatan yang diberikannya sebelumnya, atau tentang pengobatan sebelumnya, Pangka itu udah. Berarti sudah tahu aja lah farmasi itu apa. Kawan kelompok lain hendak bertakun kah? Ayo boleh. Aku mau bertanya kepada kakaknya masalah ini. Selama ini kita melihat nggak sedikit gitu. Kadang suaranya kecil banar. Diulang lah. Selama ini kan kita melihat nggak sedikit asisten apoteker di apotek itu bukan dari tenaga farmasi. Nah, biasanya dari perawat. Gimana tanggapan kakak tentang praktik-praktek yang di apotek itu, kalaunya yang melakukan itu keperawatan gitu, bagaimana kak? Kalau dari pengalamanku sendirilah, aku belum melihat kalau perawat tuh jadi asisten apoteker. Yang ku tahu sama-sama bukan farmasi.
eh, kayak apalah. Mungkin dari aku sorangan lah, apabila menemukan kasus di lapangan yang kayak itu, aku menanggapinya biasa aja, karena si perawat ini kan cuma sekedar jadi asisten apotekernya. Jadi si perawat nih cuma sekedar membantu kayak itu loh. Apabila si perawat nih jua diberi tugas atau apa oleh si apotekernya, mungkin bisa aja lo jua cuma karena perawat juga ada undang-undang yang mengatur yang membolehkan untuk memberikan obat ke orang lain kayak itu. Nah, bukan cuma farmasi yang bisa memberikan, tapi dengan syarat itu ada pemberian apa ya, pemberian kayak pemindahan wewenang dari apoteker ke perawat kayak itu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ada lagi? Saya Chandra Pala, silakan. Jaringan ku ngelak mah. Nah, dari ulun ke ai hendak batakun ke ai kan kuliah di keperawatan lo. Nah, jadi menurut Pian apakah seorang perawat itu boleh melakukan dispensi obat gitu Kak? Tunggu setengah lah. Oke. Tadi pertanyaannya, perawat bolehkah melakukan dispensing obat lo? Tinggi. Pertanyaannya menurutku boleh. Nah, kenapa tuh Kak? Jadi boleh? Boleh karena seperti yang ku bilang di awal tadi loh, perawat ini ada undang-undangnya yang membolehkan melakukan dispensing obat. Tapi dalam keadaan darurat, artinya yang bisa membahayakan pasien apabila itu tidak dilakukan terapi obat secara cepat kayak itu. Nah, terus hal tersebut juga lo bisa apalah ini peraturannya tuh rasanya ada di pasal berapa yuk? Pasal 63 rasanya. Pasal 63 ayat 1. Itu tuh di situ inya sudah menjelaskan tentang tenaga kesehatan di mana perawat tuh dapat memberikan pelayanan pemberian obat atau dispensing obat kepada pasiennya, terutama di luar kewenangannya loh. Nah,
pemberian obat nih termasuk dalam kewenangan Buhan Farmasi. Nah, karena dari keperawatan sudah dibekali tentang ilmu dan pengetahuannya tentang farmakologi atau obat-obatan itu sendiri, lapangan kayak itu. Nah, tetapi dengan syarat adanya tadi pelimpahan wewenang dari yang ahlinya ke perawat. Setauku kada cuma perawat sih yang bisa melakukan dispensing obat nih. Bidan juga bisa kan, mungkin ada peraturannya juga, tapi aku kada tahu di undang-undang berapa kayak itu loh. Mungkin itu aja sih. Iya. Ngerti lah. Tanyakan. Maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih banyak sudah mau Sama-sama. diwawancara. Nggih. Belum tutup dulu lah. Masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan nih, makanan.